Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eba Suhaibah selaku fasilitator saya dan Ibu Endang Pratiwi selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya bernama Bapak Saifuddin SPDI. Berikut ini kegiatan praktek coaching yang akan saya lakukan. Monggo Pak Udin, silakan duduk dulu. Iya, terima kasih Pak Adi. Duduk dulu Pak Udin, ya. Duduk dulu Pak Udin, duduk dulu ya. Iya Pak Adi. Ya, duduk yang nyaman Pak Udin ya. Oke. Sudah nyaman Pak Udin? Oke, siap. Ya. Ada apa nih Pak Udin dan keperluan apa nih Pak Udin? Mohon maaf Pak Adi, saya mengganggu atau aktivitas Bapak. Oke. Saya ingin minta pendapat dari Pak Adi untuk masalah siswa yang sering itu Pak Adi, ketika saya pelajaran agama Islam itu cenderung tidak mau mendengarkan Pak Adi. Nah itu gimana ibaratnya ya arahan Bapak lah pada saya. Siap Pak Udin. Jadi dalam kegiatan pembelajaran anak cenderung tidak mendengarkan seperti itu ya Pak Udin. Baik, dengan senang hati Pak Udin, semoga saya bisa mencerahkan Pak Udin ya Pak Udin ya, bisa membantu Pak Udin. Jadi menurut Pak Udin apa nih yang bisa kita harapkan dalam obrolan kita hari ini Pak Udin tujuannya? Saya mengharapkan Pak Adi, yang pertama biar siswa itu berhasil untuk mencapai KKN Pak Adi. Karena hasil pas ini itu memang bahasa ada mengecewakan karena yang putra itu tidak sesuai KKN, rata-rata 60 sampai 50 Pak Adi. Oke, jadi sebagian besar peserta didik yang Pak Udin ampuh itu tidak sesuai harapan, tidak sesuai KKN, seperti itu ya Pak Udin. Gimana perasaannya Pak Udin? Ya sangat kecewa Pak Adi. Yang pertama karena sudah saya berusaha tapi hasilnya tidak sesuai apa yang saya inginkan. Menurut Pak Udin itu tadi yang tidak sesuai KKM itu di rentang nilai berapa sih Pak Udin anak peserta didik? Untuk rentang nilai 60 sampai 50 Pak. 50 sampai 60 ya Pak Udin. Iya. Itu banyak Pak Udin, sebagian besar dari kelas berapa itu Pak Udin? Kelas 4 Pak Adi. Kelas 4, terutama di kelas 4. Oh iya, berarti fokusnya di kelas 4 ya Pak Udin. Itu bagaimana itu kondisinya Pak Udin? Anak-anak yang mendapatkan 50 sampai 60 itu apakah ada kondisi realitanya seperti apa Pak Udin? Untuk kondisi siswa di kelas 4 khususnya yang putra. Putra, oke siap. Iya, itu gimana? Kalau saya mengajar, itu tidak mau mendengarkan. Artinya dia super aktif Pak Adi. Yang lain memang sudah mendengarkan, tapi itu anak itu memang mengganggu malah. Oh gitu. Teman yang lain. Iya, jadi anak-anak kelas 4 itu yang khusus putra itu tidak mendengarkan dan terlalu aktif ya. Terlalu aktifnya bagaimana? Bisa dideskripsikan? Contohnya seperti ini Pak Adi. Ketika pelajaran saya, dia kadang ngobrol sendiri. Kemudian tangannya itu nyikut temannya yang sampingnya. Nyikut dalam artian itu yang bagaimana Pak Udin? Itu berarti bercanda Pak. Oh bercanda, oke siap. Bercanda ya Pak Udin ya. Iya. Jadi anak-anaknya itu bercanda, ramai, dan mendengarkan ingin main dunia sendiri seperti itu. Iya Pak. Wah, saya sudah berkali-kali mengatakan ayo yang lain mendengarkan, tapi tetap tidak mau. Itu memang motivasi intrinsiknya ada nggak Pak itu seperti itu Pak? Oh ya. Motivasi dalam dirinya sendiri. Ya kayak belum ada Pak. Belum ada ya, seperti itu. Jadi belum ada motivasinya ya Pak Udin ya. Pak Udin itu inginnya ya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 4, khususnya kelas 4 putra yang Pak Udin sampaikan ingin KKN ingin sesuai ya Pak Udin ya. Anak kelas yang putra itu sudah bisa mendengarkan. Pak Udin pengen yang gimana pembelajaran yang gimana di kelas 4 yang idealnya Pak Udin itu idam-idamkan itu yang bagaimana Pak Udin? Yang saya harapkan yang pertama ya Pak Adi, yang tentunya menyenangkan. Menyenangkan. Yang kedua
siswa itu bisa menerima pelajaran saya dengan kesadaran sendiri Pak Adi. Oke, menyenangkan dan menerima kesadaran dari diri sendiri. Tidak dipaksakan harus mengikuti saya Pak Adi. Dan yang ketiga itu dia anak tersebut itu ya minimal menghargai apa yang menghargai orang lain lah ketika berbicara. Ya Pak Udin, jadi pembelajaran yang Pak Udin idamkan di kelas 4 ya, yang saya bisa tangkap yaitu pesan didik itu bisa menghargai gurunya, terus lebih fokus dalam pembelajaran seperti itu ya Pak Udin ya Pak Udin. Terus apa lagi Pak Udin? Tadi itu ya. Udah lagi ya. Nah itu idealnya tadi anak-anak di kelas 4 itu fokus dalam pembelajaran, tidak ramai ya, tidak bercanda, pokoknya kondusif ya dalam pembelajaran seperti itu ya Pak Udin ya. Idealnya kondusif itu kalau di rentang nilai itu 1 sampai 10 itu dinilai 10 ya, misalkan ya asumsi nih dinilai 10 ya. Kira-kira yang Pak Udin alami itu di level berapa yang sekarang rasakan? Untuk sekarang itu di level 6 Pak. Level 6 ya Pak Udin. Hampir mendekati 5 Pak. Yang khawatir ya Pak Udin ya. Ini warning ya berarti Pak Udin ya. Iya. Bisa saya ceritakan Pak Udin, bisa diceritakan Pak Udin deskripsi nilai 6 itu seperti apa Pak Udin? Keadaan kelasnya itu bagaimana itu? Untuk sekarang dalam nilai 6 itu yang pertama yaitu siswa itu mengobrol dan dengan suara yang keras Pak. Terus kemudian yang saya sesali atau yang saya tidak inginkan itu siswa itu mengganggu orang atau siswa lain yang benar-benar mendengarkan pelajaran Pak Adi yang saya sayangkan Pak Adi. Masih mendingan kalau nggak mengganggu itu nggak masalah lah, bisa dikondisikan nantinya. Tapi kalau misalkan mengganggu kan perhatikan sudah ya intinya apa ya, mengganggu anak-anak di kelas 4 mengganggu anak-anak yang super aktif itu ya Pak Udin ya. Nah, Pak Udin ingin di level berapa nih yang bisa Pak Udin bisa rencanakan nantinya? Kira-kira mungkin di level 10 bisa nggak Pak Udin? Ya jangan biar Pak Udin. Kira-kira bertahap lah Pak Udin. Sedikit-sedikit. Tapi yang jelas saya inginnya sih di level 8. Level 8, oke siap. Level 8 itu yang bagaimana itu Pak Udin? Yang level 8 itu yang pertama ya, siswa itu mau menerima pelajaran dari saya. Yes, ya. Yang kedua, siswa tidak mengganggu temannya ketika pelajaran. Yang ketiga itu siswa benar-benar membutuhkan pelajaran saya. Membutuhkan motivasi dari dalam siswanya ya. Jadi Pak Udin pengen nilai 8 itu menerima tadi, menghargai pelajarannya Pak Udin, terus anak didik itu membutuhkan ternyata mata pelajaran agama itu penting bagi saya seperti itu ya Pak Udin ya, anak didik ya. Bagus Pak Udin. Jadi untuk bisa mendapatkan di angka level 8 ini nih, rencana aksi yang akan dilakukan Pak Udin apa nih makanya? Jadi Pak Udin bisa untuk rencana saya untuk mungkin pertama ya Pak Adi, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Pak Adi, agar siswa bahwa saya sadar bahwa itu perilaku yang tidak baik. Seperti itu. Kemudian mungkin saya ingin siswa-siswa yang aktif itu kalau misalkan sudah bersepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu, nanti siswa yang aktif itu kena hukuman untuk bukan hukuman sih, tapi menambah ilmunya dengan cara lain, artinya dengan membaca buku-buku yang ada di sekitar kelas, sempat atau di perpus, tapi berkaitan dengan materi saya. Siap Pak Udin. Apakah ada lagi Pak Udin? Kemudian media mungkin Pak. Medianya bagaimana itu Pak Udin? Ya mungkin kan di
SD saya di Lingkaran 8 itu kan memiliki komputer, laptop, ataupun truk pribadi. Memanfaatkan media yang ada di SD Lingkaran 8. Mungkin anak-anaknya dalam pembelajaran itu yang aktif itu mudah jenuh atau gimana Pak? Yes, salah satunya dengan kejenuhan itu bisa menggunakan bisa menggunakan model atau model pembelajaran apa yang biasanya Pak Udin tingkatkan bisa untuk anak itu tidak ramai itu? Mungkin kuis ya mungkin. Kuis, ada kuis ice breaking seperti itu. Oke, betul banget. Ice breaking, iya. Jadi rencana aksinya ada bagus, Pak Udin tadi ada kesepakatan kelas ya. Iya, terus ternyata dari keyakinan atau kesepakatan kelas, Pak Udin berharap anak-anak itu merasa tanggung jawab atas keyakinan yang telah dibuatnya ya Pak Udin ya. Terus Pak Udin juga rencana aksi ada media, ini medianya tadi bervariasi ya Pak Udin ya. Terus ini diselingi ice breaking itu ya bagus. Ice breakingnya kalau boleh tahu itu dengan apa Pak Udin? Dengan bentuk apa? Bukan penyanyian atau apa? Ice breaking bisa yang saya sudah laksanakan itu mungkin tepukan, kemudian ada lontar pertanyaan Pak. Lontar pertanyaan, bagus sekali. Lontar pertanyaan gimana contohnya Pak? Contoh misalkan apa yang dinamakan surat Al-Asr. Itu kan ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nanti yang misalkan salah bertanggung jawab misalkan. Gitu kayak gitu. Jadi aktif antara dan siswa. Jadi siswa itu yang aktif dia ikut, yang aktif ya tapi bisa ikuti saya jadi kondusif ramai, jadi bukan ramai sih, jadi anak-anak lebih antusias menarik. Oke, bagus sekali, saya apresiasi dari rencana aksi yang Pak Udin akan laksanakan. Pasti dari rencana aksi yang Pak Udin rencanakan, prioritas yang paling mungkin ini dilakukan dalam minggu ini yang mana nih? Untuk tahap awal ya Pak. Itu kesepakatan keyakinan kelas agar dia siswa menyadari bahwa dia itu berangkat dari rumah ini cari ilmu, bukan mencari jajan. Iya. Apakah ada lagi alternatif lagi Pak Udin? Cukup dulu. Apakah dalam rencana aksi nanti membuat keyakinan kelas itu ya biar anak itu termotivasi dalam dirinya sendiri ya untuk pelajaran agama, butuh tentang pelajaran agama. Mungkin Pak Udin pasti ada butuh bantuan nggak dengan rekan sejawat yang bisa dibantu? Ya mungkin Pak. Siapa itu? Menyiapkan persiapan yang dia mungkin wajib Eka nanti. Itu bisa diajak bantuan Pak Udin? Bisa ya. Koordinasi ya Pak Udin ya. Iya Pak Udin. Nih kira-kira nih kapan nih komitmen yang Pak Udin lakukan tadi bisa dilaksanakan secepatnya nih? Kapan? Ya, lebih cepat lebih baik Pak. Kapan itu ya? Kira-kira berapa? 2 hari, 3 hari atau? Ya 1 minggu. 1 minggu. Oke, siap 1 minggu cukup ya Pak Udin ya? Cukup untuk mempersiapkan. Oke, siap Pak Udin. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Udin berhasil sesuai dengan harapan kita bersama ya Pak Udin ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah observasi Pak Udin bisa memberikan yang terbaik lah, menuntun kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya tadi anak-anak yang tidak aktif itu ya Pak Udin ya, tidak aktif ya. Terus nih Pak Udin, apa ini yang bisa Pak Udin simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya Alhamdulillah hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa untuk mengatasi siswa yang super aktif dan mengganggu temannya itu yang pertama yaitu adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yang kedua menyediakan ice breaking pada siswa yang aktif, kemudian menyiapkan media yang ada di SD Lingkaran 8. Mungkin itu Pak. Oke, bagus itu kesimpulan dari Pak Udin yang tadi Pak Udin utarakan tadi ya Pak Udin ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin ya Allah. Mudah-mudahan pokoknya intinya Pak Udin harus tetap semangat ya Pak Udin ya. Semangat. Nanti saya lihat lagi ke depan, kita bincang-bincang lagi ya Pak Udin setelah observasi selesai.
kita bincang-bincang lagi apa nih tahap kedepannya yang bisa Pak Udin bisa lakukan lebih baik lagi dari pelajaran sebelumnya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Udin ya. Terima kasih Pak Udin ya. Terima kasih. Sama-sama. Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa Di? Ya, monggo Pak Udin silakan. Terima kasih. Itulah kegiatan coaching supervisi akademik bersama Bapak Saifuddin selaku guru mapel agama Islam. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.